Bahan pewarna yang digunakan tersebut bukan bahan pewarna yang aman jika terkena makanan. Apalagi biasanya makanan yang dimasukkan Siapa yang tidak menyukai gorengan? Jika membeli gorengan atau makanan kecil lainnya, penjual biasanya membungkusnya dengan kantong kresek. Kebiasaan ini sepertinya sudah lumrah. Bagi pembeli, hal ini juga dianggap sudah biasa. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua kantong plastik dibuat dari bahan yang aman bagi kesehatan? Satu hal yang perlu diingat bahwa sebenarnya sifat plastik itu tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi kita perlu waspada jika kantong plastik yang kita gunakan berwarna atau mengeluarkan bau tertentu. Bukan tidak mungkin bahan pewarna yang digunakan tersebut bukan bahan pewarna yang aman jika terkena makanan. Apalagi biasanya makanan yang dimasukkan masih panas. Panas ini akan mempercepat berpindahnya zat warna atau bahan-bahan kimia yang ada pada kantong kresek ke dalam makanan. Terutama untuk bungkus makanan yang panas-panas, belum lagi zat warnanya, ya. Apakah layak untuk makanan, itu harus dilakukan penelitian, ya. Karena bukan tidak mungkin kalau digunakan pada makanan yang panas, ya, itu aman, karena yang jelas plastik akan bereaksi. Kantong plastik yang beredar di pasaran dibuat dari dua jenis bahan baku. Yang pertama adalah biji plastik murni. Jenis yang ini merupakan yang terbaik, sedangkan jenis yang kedua yaitu hasil daur ulang. Yang terakhir inilah yang bisa menjadi sumber masalah. Faktor kebersihan dan kejelasan asal-usulnya sering menimbulkan keraguan. Kalau yang aman menurut saya pakai saja bahan yang murni 100%. Iya. Jadi tanpa campur bahan pewarna umpamanya atau bahan daur ulang, baru itu layak untuk dikonsumsi atau buat tempat makanan. Silang pendapat mengenai keamanan penggunaan kantong kresek bagi kesehatan sudah lama terjadi. Sampai saat ini belum juga ada informasi yang jelas mengenai kandungan yang ada pada produk kantong kresek maupun barang-barang lainnya yang terbuat dari bahan plastik. Tugasnya pemerintah lah, kalau perlu dilakukan penelitian, ya, sampai sejauh mana misalkan kertas kresek, ya, terus itu juga ada yang namanya kertas yang dilapisi dengan plastik, ya, belum lagi styrofoam itu, ya. Itu kalau memang tidak aman sebaiknya diberikan tanda. Kondisi ini kemudian diperparah dengan beredarnya kantong kresek yang terbuat dari bahan-bahan plastik bekas yang diperoleh dari pemulung. Di satu sisi, proses ini menguntungkan karena dapat mengurangi menumpuknya sampah plastik yang sulit terurai secara alami. Tapi jika kantong kresek jenis ini juga dijadikan sebagai bahan pembungkus makanan, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada makanan yang akan disantap.